Aku ngerasa di sini rasa apa Lebih ya? deg-degan ya? Lebih dar-darer gitu rasanya. Aku mohon maaf bajunya bukan biru tapi aku aim for biru. Nggak match sama bajunya. Saya berdedikasi pada diri saya sendiri untuk dapat berguna bagi orang lain. Nah, kalau Kak Firusta gimana nih? Kan punya pengalaman yang beda nih di daerah. Yes. Boleh ceritain dong. Thank you Mbak Mel dan juga Karinan. Nah, sekarang kita ambil alih untuk vlog hari ini. Kita hari ini mau ngapain nih Kak Fia? Sebenarnya kita mau tanya-tanya aja nanti finalis kayak gimana. Tapi sebelum kita tanya-tanya, aku penasaran misalkan kamu waktu itu audisi di Graha. Nah, pengalamanmu sendiri gimana nih? Penasaran nih pasti teman-teman yang ada di sini. Pasti it's a really nerve-wracking situation I've had before last year. Bener-bener ngerasa kayak deg-degan banget karena untuk sama sendiri I never jump into pageants. Jadi this is my first time. Terus gak pernah punya ekspektasi bakal ngapain sih. Dan ternyata ya Putri Indonesia itu ternyata gak gigit ya Kak Fia. Jadi di sini emang kayak suasananya emang agak bikin deg-degan tapi ternyata nyaman ya karena di interview langsung sama juri-juri. Terus juga kayak bisa berinteraction langsung sama para pageant lovers, terus juga bikin-bikin konten-konten sama Mustika Ratu, dan ternyata seru banget sih overall. Nah kalau Kak Firusta gimana nih? Kan punya pengalaman yang beda nih di daerah. Boleh Yes. ceritain dong. Jadi kalau misalnya di daerah itu ya emang pesertanya lebih dikit. Terus juga di sana sama sih. Mungkin kalau deg-degannya sama ya. Karena kan kita waktu itu berangkat ke pageant yang sama Putri Indonesia gitu kan. Jadi ya rasa-rasa keputriannya itu pasti ngerasa kayak ya ada, tapi tetap dibalutnya sama nervous gitu. Tapi pas aku udah nyampe di sini, maksudnya sekarang ya kayak ngeliat teman-teman, aku ngerasa di sini rasa apa Lebih ya? deg-degan ya? Lebih dar-darer gitu rasanya. Kayak mereka itu kayak aku ngeliat muka-muka mereka itu ya tetap kalem, cantik gitu kan. Tapi dari matanya itu gak bisa bohong, mereka juga ada yang nervous, ada yang takut, ada yang excited, ada yang ya bingung juga, kelihatan banget dari mata-mata mereka gitu. Tapi aku yakin banget mereka di sini itu ngelakuin yang terbaik. Mereka udah dateng, udah make up, hairdo dari pagi, pilih baju-baju yang that's a big effort right bagus. there. Ya, big effort banget sih. Apalagi kalau misalnya kalau ngomongin kamu kan nggak pernah di dunia pageant sebelumnya, pasti big effort juga gitu. Dan sama halnya finalis yang ada di sini pasti ada dari mereka yang sebelumnya pengalaman pertama. Pengalaman pertama juga ya sama kayak kamu gitu. Dan kalau misalnya mungkin orang-orang kayak aku yang pada akhirnya melabuhkan hati terakhir di Putri Indonesia karena memang sebelumnya udah ada di pengalaman lain, yaitu ya ready to compete aja gitu. Tapi for the first timer itu rasanya it's a very big apa ya, challenge buat mereka, opportunity juga ya, tapi sebenarnya buat semuanya sih. Nah, Kak Firusta ini kan udah mencoba beberapa pageant nih, sepengalamannya kakak. Kenapa sih pengen menjadikan Yayasan Putri Indonesia ini jadi labuhan terakhir mungkin ya Kak ya? Karena memang semua pengalaman, semua ilmu yang aku dapat di pageant-pageant sebelumnya atau duta-duta wisata sebelumnya itu memang aku khususkan untuk Putri Indonesia. Jadi Putri Indonesia itu kenapa pelabuhan terakhir? Karena memang tujuanku itu adalah Putri Indonesia. Semua pengalamanku sebelumnya itu ya aku jadikan pengalaman dan pembelajaran supaya aku nantinya ketika di Putri Indonesia itu udah siap ditempa dengan bagaimana challenge dan juga dramanya itu aku udah siap. Itu sih Sal. Apa yang membuat Putri Indonesia ini menjadi platform terbaik buat Kak Firusta? Ya kita tahu lah ya Putri Indonesia itu pionir. Putri Indonesia itu adalah representasi wanita Indonesia yang sesungguhnya kalau menurutku. Karena value kita yang kita tahu kan sekarang ada 5, bukan 3 lagi. Kalau dulu 3B, sekarang 5B. Brain, Beauty, Behavior, Brave and Be Right. Aku rasa itu sudah merepresentasikan wanita dengan baik. Dan kita itu di sini adalah platform yang sangat bagus. Bukan cuman sebagai aktualisasi diri, tapi juga give the impact untuk society. Pokoknya intinya kita di sini nggak bisa selfish karena kita harus share more about positivity ke orang lain dan juga kasih impact. Nah gitu. itu menarik banget. Kak Firusta sempat mention kalau misalnya ternyata other than selfish reason juga di situ ada selfless reason yang dibawa, di mana setiap individu atau setiap wanita yang datang pada hari ini itu is not only representing themselves tapi also the purpose that they have. Jadi emang manusia lagi kan, perempuan-perempuan Indonesia bisa kita lihat bahwa itu bener-bener impact driven banget ya dari Kak Firusta yang pengen menjadikan Yayasan Putri Indonesia menjadi pelabuhan terakhir karena
tadi ya kayak there's channel of opportunities, terus juga melihat peluang yang besar untuk bisa contribute back to society. Nah itu visi misi yang dimiliki oleh Kak Firsta, yang pastinya dari Salma sendiri juga punya visi misi yang Salma bawakan, di mana kayak oh ya ada beberapa advokasi yang ingin disebarluaskan for empowering women dan juga kayak supporting the government's agenda. Nah pastinya kepo banget gak sih kira-kira apa aja sih visi misi dan value-value yang dibawain sama finalis-finalis yang udah hadir bersama kita hari ini, karena kita pengen banget nih denger-denger aspirasi wanita-wanita hebat yang udah bersama kita, yang pastinya datang dari berbagai macam provinsi, datang hadir pada hari ini eksklusif di Graha Mustika Ratu demi menggapai mimpinya mereka. Betul. Kita kepo banget nih sebenarnya apa sih mimpi-mimpinya mereka, aspirasinya mereka, advokasi-advokasinya kira-kira apa? Ya betul. Iya sih. Apakah ada yang terpaksa di sini? Nggak dong ya pastinya ya, karena mengijakan di platform Putri Indonesia itu sendiri pastinya banyak banget pengorbanan yang sudah mereka lakukan. That's true. Nah mungkin kita mau denger nih kira-kira apa sih mimpi-mimpi besar dari wanita-wanita hebat yang kita punya di Indonesia dari berbagai macam provinsi itu. Jadi Stay tune. langsung transisi. Hai Hai. guys, back again. Jadi kita di sini sudah bersama wanita-wanita cantik dan hebat. Cing 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 cing. Bisa Jadi ada tuh. Oh yang itu. Oh itu, ada. Gak jadi guys, gak jadi. Feel, sorry. Mungkin biar semakin ikrip kita kenalan dulu kali ya. Ya benar. Tapi ini kalian masih nunggu kan ya? Oh ya udah, kita ganggu dulu supaya dia nggak dedekan, ya kan? Biar udah diinterview duluan Iya, benar. bersama Kak Firsta. Ini sebelum pemanasan, juri-juri. anggap aja pemanasan ya. Oke, silakan yang mana dulu nih? Yang paling deket deh. Nanti dioper saja. Halo Kak, perkenalkan nama saya Natali Utagalung, saya berasal dari Jakarta, usia saat ini 24 tahun. Terima kasih. Halo semuanya, my name is Vinidia Tigradelin Jaas. You can call me Vidya for short. I'm 25 years old and will be turning 26 this May. I hold a bachelor in visual communication and design from Institut Teknologi Bandung and currently working as a graphic designer and also illustrator here in Jakarta. Thank you. Hai Kak, hai semua. Perkenalkan nama aku Cika. Saat ini usia aku 24 tahun. Aku lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Teknik Lingkungan. Hai Kak, hai. Namaku Hana Gabriela Sarumaha, aku 24 tahun, saat ini aku seorang dokter umum. Terima kasih. Halo Kak Salma, halo Kak Fia. Perkenalkan nama saya Yusafia Cara Monika, saya dari Banten, berpengalaman sebagai pramugari 6 tahun dan saat ini mahasiswi magister hukum. Terima kasih. Yeay. Wah hebat-hebat banget ya tadi, keren-keren banget background-backgroundnya. Di sini menunjukkan bahwa bahkan baru belum mulai kompetisi saja gitu ya, baru menjadi finalis aja, wanita-wanita Indonesia itu udah bukan cuma cantik physically, tetapi juga membawa value dan juga purpose. Nah, ada pertanyaan nih Bener, setelah tadi ini. kita dipaksa gitu. Sebenarnya kita nggak mau nanya ini, cuman kayak kita tadi paksa sama tim kreatif gitu kan. Kayak Tim kreatifnya ini nih, ntar dieditin aja langsung mukanya ya. Nah, di situ suruh nanya, kalian mau targetnya crown apa? Udah gitu. Boleh mungkin di random kali ya. Yang tadi Paling kan udah pojok. pada di sini, sekarang dari sana. Boleh Kak Yusa. Target Mereka crown pegang dan aja ya. kenapa reasonnya? Gak usah lah, gak usah panjang, seru cepet tadi. Oh, warna aja ya. Oh, warna aja boleh. Sesuai warna baju ungu. Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin sama untuk crownnya aku crown biru. Nggak match sama bajunya. Untuk crown yang aku aim, aku kurang tahu exactly warnanya apa. Cuma I aim for mungkin Putri Indonesia lingkungan kali ya, karena advokasi aku seputar dengan lingkungan gitu Kak. Kalau aku, mohon maaf, bajunya bukan biru tapi aku aim for biru gitu. Aku juga sebenarnya kurang tahu untuk mahkotanya warna apa, tapi aku ingin sekali menjadi Putri Indonesia Pendidikan. Gak ada yang mau jadi putri Indonesia ini. Gak ada yang mau lanjutin kamu Kak? Gak ada yang mau jadi putri Indonesianya. 2 tahun kali kamu kalau gitu. Enggak. Nah, tadi kan ada. Oh ya, maaf guys, ada yang diambil semuanya. Oh ya udah, bye. Good luck. Ya jadi tadi itu adalah intermezzo ya, teman-teman. Yes. Nah kita tersisa 3 orang ya. Tadi kan udah ada yang bilang terkait advokasi. Penasaran nih, advokasinya apa sih kira-kira?
Untuk advokasi, aku membawakan inclusive health tourism karena latar belakang sebagai seorang dokter dan aku juga sebagai duta pariwisata dari Banten sehingga bagaimana kesehatan itu bisa kita kombinasikan dengan pariwisata. Nah, kenapa inklusif? Karena aku mengerti bahwa healthcare itu adalah untuk semua orang, baik bagi teman-teman kita yang disabilitas sehingga pariwisata kesehatan yang inklusif adalah untuk semua orang. Terima kasih. Waktu Anda sisa 3 menit. Secara singkat aja. Untuk advokasi saya pilih nama Tulisan Pintar. Itu saya fokuskan kepada anak-anak jalanan yang mana mereka itu biasanya kurang beruntung dalam hal pendidikan. Saya berdedikasi pada diri saya sendiri untuk dapat berguna bagi orang lain, terutama untuk anak-anak di sekitar saya. Terima kasih. Kalau saya advokasinya say no to bully. Karena apa? Saya mengambil gambar dari diri saya sendiri. Dulu duduk di bangku sekolah dasar pernah dibully dan saya ingin menjadi contoh bahwasannya latar belakang kita menjadi korban bully bukan menjadi dampak kita untuk tidak berani percaya diri. Dan saya ingin membawa advokasi ini untuk anak-anak yang luar sana ketika dibully, please untuk jangan diam, berani untuk berbicara. Dan juga tingkat bully di Provinsi DKI Jakarta adalah tingkat ketiga di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi di sini saya ingin sekali menurunkan tingkat bully dan juga saya ingin memberikan dampak positif kepada seluruh sekolah di DKI Jakarta, memberikan edukasi positif, pengembangan, dan juga bukan hanya di sekolah di DKI Jakarta saja, tetapi di seluruh sekolah di Indonesia. Terima kasih. Wow, impactful beauty it is ya. Dan beda-beda semua loh. Beda-beda semua. Jadi ini menunjukkan bahwa wanita-wanita Indonesia itu mereka bukan cuma membawa visi, tetapi juga misi yang mereka bawakan di dirinya mereka sendiri dan juga advokasi-advokasi ini nyata ya adanya ya, Kak ya. Jadi mereka sudah melakukan kontribusi yang nyata bahkan sebelum masuk ke Geraha Mustika Ratu. Wow, Betul itu patut banget. diapresiasi banget sih Impactful sebenarnya. beauty dan bener-bener 5B ya. Ya 5B benar-benar kontribusi yang nyata juga. Ini give me a really high hopes on how Indonesia is going to be such a beautiful place in the next years. Jadi guys, tadi itu adalah bits and pieces tentang ya sedikit-sedikitnya latar belakang dan juga advokasi yang dibawakan oleh wanita-wanita yang gak cuma cantik tapi juga mengimplementasikan 5B, Brain, Beauty, Behavior, Brave, and Be Right. Good luck for all finalists. Yes.